welcome back to my channel. Sama sekali saya Adit Explorer kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Explorer channel. Dan kali ini adalah part yang keempat dan part yang terakhir di bulan September tahun 2020, yaitu ramal zodiak bulanan. Di episode sebelumnya saya sudah meramalkan ada 3 episode ya, 3 episode yang sudah saya bacakan, sudah saya artikan asmaranya seperti apa ya. Jadi ini adalah video yang terakhir dan pamungkas di bulan September tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat ketinggalan zodiaknya merasa belum dibacakan di episode ini, langsung saja cek di deskripsi. Saya sudah memberikan link ya, sudah menuliskan link dari part 1, part 2, part 3 sampai part yang terakhir ya. Jadi sebelum kita masuk ke ramal Explorer pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Explorer channel. Dan langsung saja kita mulai ramal Explorer pada kesempatan hari ini, yaitu di part yang keempat. Saya akan meramalkan 3 zodiak, ada Capricorn, ada Aquarius, dan juga yang terakhir adalah Pisces. Jadi buat teman-teman yang zodiaknya saya sebutkan tadi, tonton saja dari awal sampai akhir, jangan di skip dan simak baik-baik, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa saya sudah menyiapkan 1 deck kartu tarot. Sebelum saya ambil, saya akan mengacaknya terlebih dahulu seperti biasa. Dan saya ingatkan, apabila teman-teman ingin request kira-kira artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar, atau bisa juga di Instagram saya di @aditx_explorer. Dan jangan lupa berikan alasannya kira-kira kenapa artis ini ingin diramal oleh saya. Dan apabila kalian ingin diramal langsung oleh saya, bisa langsung hubungi di Instagram saya juga di @aditx_explorer. Entah itu tentang asmara, karir, keuangan, kesehatan, bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah cukup kartu yang pertama, yaitu untuk Capricorn. Jadi buat teman-teman yang zodiaknya Capricorn, diperhatikan, disimak baik-baik, semoga kabarnya bagus. Capricorn pada bulan September tahun 2020. Oke. Kartu yang keluar untuk Capricorn. Di sini saya melihat untuk Capricorn harus ada keseimbangan dan juga ada kesinambungan yang harus kalian jalani, harus kamu jalani bersama pasangan atau mungkin calon gebetan kamu. Mungkin kemarin sempat ada beberapa masalah yang mungkin datang kemudian silih berganti, ada kesan agak-agak masih memiliki ego yang cukup tinggi ya. Jadi ada beberapa masalah yang melibatkan ego masing-masing. Di sini saya melihat egonya masih cukup tinggi, masih tidak bisa dikendalikan dengan baik ya. Jadi kamu juga harus bisa introspeksi diri, kira-kira kemarin ada masalah apa. Mungkin kamu merasa egonya terlalu tinggi, kamu harus bisa menurunkan sedikit ya, mengalah sedikit kan nggak masalah. Jadi jangan terlalu mengikuti ego. Apabila ada sesuatu yang mungkin dipermasalahkan, kamu juga harus bisa membaca situasinya juga. Kira-kira kalau misalkan terlihat memang kamu salah dan kamu harus bisa meminta maaf, ya minta maaflah dengan baik-baik. Dan kamu juga harus bisa menjelaskan, dan kamu juga memiliki argumen, kira-kira argumen kamu itu masuk akal dan juga bisa diterima oleh dia. Jadi tidak ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Dan di sini keseimbangan yang saya garis bawahi adalah dimana kalian harus bisa saling percaya dan juga bisa saling memberikan respon yang baik satu sama lain. Jadi ada sesuatu yang seimbang ya. Apabila dia sudah melakukan ini, ya kamu harus bisa membalasnya dengan hal-hal yang mungkin bisa lebih baik ya, bisa lebih baik
atau bisa dibilang ya seimbang lah. Apabila contoh seperti ini, apabila dia pernah menemui kamu, ada baiknya juga kamu juga ada waktu supaya kamu bisa menemui dia ya. Jadi ada kesinambungan dan keseimbangan itu tadi. Dan di sini saya melihat sebenarnya cukup bagus asmara Capricorn pada bulan September tahun 2020 ini. Namun yang menjadi masalah adalah masih cukup tinggi ego dari masing-masing individu. Jadi harus diperhatikan lagi, ego harus lebih ditekan lagi supaya hubungan kalian bisa lebih baik dan bisa lebih maju lagi. Kartu selanjutnya adalah untuk zodiak Aquarius. Kemudian kartu untuk Aquarius. Oke, di sini saya lihat untuk Aquarius, saya mengartikannya kamu adalah orang yang sudah mendapatkan sesuatu atau orang yang tepat ya. Sesuatunya bisa berupa seperti ini ya, kamu sudah mendapatkan hal yang kamu inginkan dari orang yang kamu cintai. Contoh, mungkin kamu kemarin sempat ingin ketemu dan belum sempat ketemu nih, udah pengen banget ketemu, namun gebetan kamu atau pasangan kamu itu belum bisa untuk bertemu ya. Jadi masih ada sesuatu yang mungkin menghambat dan bisa membuat pertemuan kamu itu jadi agak pending. Nah, jadi bisa dibilang sudah tidak ada penghalang. Jadi apa yang kamu inginkan, yaitu bertemu dengan pasangan kamu, ini hanya contoh ya, contoh ingin bertemu pasangan kamu kemarin belum sempat, ini ada waktu ya, ada waktu yang sangat tepat untuk bisa bertemu dan juga bisa saling kangen-kangenan, bisa saling ya bertukar pikiran, bisa juga melepas rindu lah, bisa dibilang seperti itu. Namun di sini apabila ini tadi adalah sesuatu ya, sesuatu yang diinginkan, ada juga mengartikannya seperti ini bagi yang belum ini ya, bagi yang belum memiliki atau mungkin baru-baru aja jadian, kamu merasa ini adalah pilihan yang tepat. Yang bagi yang belum jadian merasa bahwa target kamu ini adalah pilihan yang tepat. Dan apabila yang udah jadian, kamu merasa bahwa kamu sudah cukup nyaman dan juga merasa ini adalah pilihan yang tepat. Jadi harus ada sedikit perjuangan lagi. Mungkin bisa jadi itu adalah sebuah usaha di mana kamu meyakinkan dia supaya dia itu juga berpikir hal yang sama. Kamu merasa bahwa oh, si dia adalah sosok yang tepat, sosok yang bisa menjadi jawaban atas apa dari orang yang kemarin sempat kamu cari-cari, sosok yang mungkin kemarin kamu tunggu-tunggu, kamu impikan, ini udah ada di depan kamu dan kamu juga sudah merasa nyaman, sudah merasa cocok. Jadi bisa dibilang kamu harus bisa membuat dia juga senyaman perasaan kamu sama si dia ya. Jadi balance, kamu nyaman, dia juga bisa nyaman. Jadi dia juga bisa tahu kepribadian kamu seperti apa, cara dia untuk membahagiakannya itu seperti apa, dia juga tahu. Jadi dia juga bisa mengartikan seperti ini, oh dia memberikan respon yang cukup positif, dia memberikan kenyamanan yang sama, kemudian juga saling ini ya, saling merasa nyaman satu sama lain, dan juga ngomong itu enak, ngobrol, kemudian juga bercandanya juga pas dan tidak bikin ilfeel. Nah, itu adalah kunci yang pas di hubungan kamu sama si dia. Dan di sini saya melihat untuk Aquarius di bulan September ini pada intinya cukup bagus dan cukup bisa membuat hati kamu senang, hati kamu nyaman. Namun di sini saya melihat juga ada sedikit yang harus kamu perhatikan, di mana kamu juga tidak boleh terlalu over, tidak boleh terlalu ini ya, terlalu membuat dia ilfeel itu tadi ya. Kalau kamu terlalu over, kamu juga bisa membuat dia berpikir dua kali, kira-kira ini pas nggak sih buat aku,
ini orang yang benar-benar menyayangiku atau tidak. Bisa jadi seperti itu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kamu boleh membahagiakannya dengan cara kamu sendiri, tapi ingat jangan terlalu berlebihan. Ingat ini masih awal ya, jadi masih awal dan masih panjang perjalanannya. Kamu harus bisa melewati awal dengan baik, supaya di tengah-tengahnya juga ada hal yang mungkin bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan hubungan kamu sama si dia supaya lebih baik dan lebih harmonis lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk Pisces. Oke, teman-teman yang berzodiak Pisces, simak baik-baik. Ini dia zodiak Pisces. Di sini saya melihat bahwa sosok yang saat ini sedang dekat atau mungkin sudah menjadi pasangan kamu adalah sosok yang cukup dewasa dan cukup bisa mengayomi. Jadi sudah mulai terlihat sisi dimana dia bisa mengayomi, bisa juga membuat dirimu nyaman dan juga bisa saling bertukar pikiran dengan baik tentunya. Jadi kamu sudah merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat, dan juga kamu merasa bahwa dia adalah sosok yang mungkin selama ini kamu nanti dan kamu dambakan, hampir sama dengan zodiak yang sebelumnya. Namun di sini saya melihat lebih condong kepada hubungan yang lebih dekat lagi, lebih intim lagi, lebih membicarakan tentang kedewasaan, bukan cuman sekedar ya cuman cinta monyet atau mungkin cuman cinta-cintaan yang gak jelas. Namun di sini saya melihatnya adalah kedewasaan dalam hubungan kalian adalah salah satu contoh atau mungkin salah satu faktor yang bisa membuat hubungan kalian bisa lebih baik lagi. Dan di sini saya melihatnya adalah hubungan kalian cukup bagus dan cukup harmonis, tinggal bagaimana kamu mengolahnya. Apabila si dia sudah dewasa, sudah berpikir yang kira-kira ini adalah titik dimana kamu harus berpikir lebih dewasa, dan dia juga sudah berpikir menuju ke sana. Kamu harus bisa mengimbanginya ya. Jadi saling mengimbangi, pemikirannya harus juga saling mengimbangi. Jadi stop berpikir kekanak-kanakan, kemudian juga harus bisa lebih dewasa lagi dalam mengambil keputusan, kemudian juga menjalani hubungan juga. Karena di sini saya melihat di beberapa masa sebelumnya agak-agak merasa bahwa hubungan ini hanya sebatas ya cuma hubungan biasa, hubungan yang tidak terlalu serius. Namun di sini saya melihat sudah terlalu lama dia menjalin hubungan yang tidak pasti, menjalin hubungan yang hanya sebatas ya pacar-pacaran gitulah, atau mungkin menjalin hubungan yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu serius. Nah, di sini dia sudah mengutarakan dan juga sudah berpikir lebih positif lagi bahwa ini harus diseriusin dan ini harus bisa memberikan dampak yang baik juga buat dia. Ya, jadi kamu harus bisa mengimbangi itu. Apabila kamu memang serius, ya kamu harus bisa mengutarakan keseriusan kamu. Jangan sampai dia itu cuman cuman dia yang serius tapi kamunya masih ragu-ragu, masih main-main ya. Jadi kamu harus bisa melihat dari kedewasaan kamu dan juga bagaimana dia memberikan respon tentang hubungan kalian. Itu harus bisa lebih tahu kira-kira mau dibawa kemana hubungan ini. Dan di sini saya lebih menggarisbawahi bahwa hubungan kalian bisa dibilang ini ya upgrade ya, ingin upgrade ya. Jadi kemarin cuma sebatas ini, pengen upgrade lebih serius lagi seperti itu. Jadi pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kamu mengecewakan dia dengan hal-hal yang tidak penting. Dan itu tadi ramal Xwero pada kesempatan hari ini. Ini adalah part yang keempat, jadi adalah part yang terakhir di bulan September tahun 2020 untuk ramalan zodiak. Jadi kita akan ketemu lagi
untuk ramal zodiak ya. Untuk ramal-ramal yang lain atau video-video yang lain itu tetap pasti masih jalan. Saya tekankan sekali lagi, ini hanya sebatas ramalan, hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan juga berdoa. Akhir kata saya, Adit Exporo, mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.